status pembayaran, send semua teman-teman bisa dilihat ya, atau terkirim. Dengan metode penarikan yang saya gunakan adalah PayPal. Untuk metodenya bisa dilihat ya, payment method. Dan untuk pembayaran yang saya terima ya naik turun lah, namanya juga usaha ya teman-teman. Setidaknya yang terbaru udah di angka 845,70 US dollar. Tapi di awal ya nggak bisa langsung gede segitu teman-teman. Bisa dilihat lah, 90 dolar, 45 dolar, 109 dolar, bahkan di 27 dolar. Dimana kalau dirupiahkan cuma ya kurang lebih di 400 ribuan lah, kurang lebihnya yang 27,40 dolar itu ya. Namun naik turun dan sekarang sudah di angka 800 dolaran untuk pembayaran yang saya terima. Setidaknya kalau dirupiahkan sudah di angka 13 sampai 14 jutaan lah kurang lebih, tergantung kurs rupiah saat kita melakukan penarikan ya. Maksudnya dicairkan ke bank lokal. Dan sebenarnya lebih dari ini yang saya dapatkan, tapi ini adalah pendapatan bersih. Kalau kotornya bisa 1.600 gitu teman-teman, karena ada biaya 30% dan pajak 11%. Jadi ya dapat bersihnya cuma segitu itu teman-teman. Dan di video ini saya akan buat tutorialnya teman-teman, step by stepnya, langkah-langkahnya dari awal, sehingga teman-teman bisa mempraktekannya juga bagi yang ingin langsung mempraktekannya. Dan akan saya sediakan juga template gratisan yang bisa teman-teman utak-atik atau diedit-edit untuk mempermudah dalam prakteknya. Namun buat teman-teman yang sudah memiliki kreativitas tinggi, itu akan lebih cepat lah dalam mendapatkan hasil untuk menerapkan cara yang saya bagikan di video ini. Sebenarnya semua bisnis basisnya itu bisa dikatakan jualan ya, supply and demand. Jadi ada permintaan, maka kita sediakan untuk produk yang dibutuhkan. Namun di bisnis yang satu ini yang saya bagikan ini itu untuk produknya menyediakannya itu sekali aja teman-teman, dan bisa menghasilkan terus-menerus. Ini menariknya ya. Jadi bisa dikatakan ya kerja kerasnya di awal lah, namun hasilnya bisa terus-menerus berkesinambungan, sehingga ya bisa dikatakan makin keras kerja kita makin besar hasilnya selama kita melakukan optimasi. Oke, langsung aja kita praktek ya teman-teman. Di awal kita harus memiliki software Adobe Photoshop. Dan versi Adobe Photoshop yang saya pakai adalah Adobe Photoshop 2021 atau 2021, dan tampilannya bisa dilihat ya kayak gini. Dan buat teman-teman yang ingin praktek menggunakan template yang saya bagikan, nanti hanya mengubah-ubah bagian layar ini karena sudah ter-setup bagus kayak gini teman-teman. Namun kalau ingin dioptimalkan, ditambahkan brush atau di editing bagian panel yang misal ya professional skill ini dipindahkan ke tengah atau di bawah, dan about me dipindahkan ke samping dekat foto samping kanan, itu bisa agar lebih maksimal atau lebih unik lah, dan nggak kelihatan mirip dengan punya saya. Karena item ini sudah menghasilkan lumayan, jadi saya bagikan gratis ke teman-teman. Setidaknya teman-teman bisa mengutak-atik atau mempelajari layar-layar lapis-lapisan yang ada di bagian sini. Waduh, ngeblurin teman-teman, fokus. Nah, dan buat teman-teman yang ingin prakteknya lebih mudah, memang saya sarankan untuk menginstal Adobe Photoshop dengan versi yang sama ya, Adobe Photoshop 2021 yang saya pakai ini, sehingga teman-teman bisa lebih mudah mempraktekannya. Karena software yang versinya sama, semua tampilannya pasti sama teman-teman, kecuali beda versi. Terkadang ada panel-panel tertentu yang memang harus dibuka secara manual. Kalau teman-teman sudah hafal masalah panel-panel di Photoshop ya, versi apapun nggak masalah. Oke, langsung aja dipraktekkan ya. Namun sebelumnya saya akan tunjukin dulu, ini bisa dilihat data item dan penjualan yang saya dapatkan dari jualan bisnis card. Yang pertama 234 adalah jualan resume, dan semuanya sudah terjual ya. Kalau kita memiliki 200 karya aja atau bahkan 1000 item, hasilnya misal satu itemnya itu 10 dolar, maka kita bisa mendapatkan 10.000 US dollar teman-teman, dengan karya sebanyak 1000 item tentunya. Namun item yang keempat dari resume itu masih nol ya, belum laku. Ya wajar karena fee-nya masih sedikit. Dan untuk pembuatan itemnya, kalau dari nol mungkin paling lama 30 menitan teman-teman. Itu kalau benar-benar dari pembuatan awal ya, dari kertas kosong gitulah, maksudnya dari artboard yang putih polosan. Tapi kalau kita sudah punya template-nya, misal teman-teman download dari template yang saya sediakan secara gratis melalui nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini, mungkin ngedit itu 10 menit sampai 15 menitan beres lah. Jadi bisa dikatakan dalam 1 jam itu lumayan untuk item yang bisa kita buat. Dan apabila kita sudah memiliki mungkin koleksi brush ya, itu makin cepat lagi teman-teman. Tinggal tempel pas itu jadi, tinggal digeser-geser panel-panel, diubah-ubah jadi juga. Oke, langsung aja seberapa gampang untuk membuat itemnya saya akan praktekkan juga. Oke, langsung dibuka Adobe Photoshop-nya masing-masing ya. Untuk template-nya seperti ini teman-teman, saya akan zoom in atau diperdekat. Jadi bikin dengan ukuran A4 ya. Kalau bikin dari awal, pilih file, new, kemudian di sini akan ada
beberapa opsional, pilih print, dan ada 4 pilihan. Kalau custom size ada di panel samping kanan ini teman-teman. Lebarnya berapa, tingginya berapa, bisa diinputkan dengan satuan yang ingin inginkan lah intinya. Entah itu inci, entah itu sentimeter, milimeter, poin, dan lain sebagainya. Kalau size secara default bisa pilih A4 untuk membuat resume ya. Kalau tabloid ini ada juga untuk legal, letter. Jadi sesuaikan dengan lembar yang dibutuhkan. Kalau teman-teman udah mendownload template yang sudah saya bagikan linknya melalui nomor WhatsApp buat teman-teman yang minat tentunya, tinggal di edit-edit aja untuk panel-panel professional skill, experience. Nah, di sini tuh tinggal di utak-atik aja. Kalau teksnya biarin aja nggak masalah meskipun sama, karena ini cuma sampel teks ya, dimana kalau buyer membeli item kita, mereka bebas untuk mengedit untuk bagian sampel teksnya. Misal kita pilih layer ini, saya zoom out dulu, coba kita geser. Nah, ini untuk detail bagian bawah teman-teman, mari kita lihat. Nah, untuk keterangan education ya di bagian sini, jadi keterangannya nanti pemilik atau pembeli resume kita atau template ini akan menginput sesuai dengan keterangan yang dibutuhkan di bagian bawah. Entah itu dia dari lulusan apa atau apa. Yang jelas di sini untuk keterangan edukasinya ya. Kemudian kita pilih bagian profesional. Kita zoom out lagi, kita coba geser. Nah, ini bagian bawah. Kita zoom in. Nah, di bagian sini kalau mau edit tinggal tekan 2 kali aja. Nah, ini bisa kita ganti-ganti teksnya. Sebenarnya tidak harus keterangan professional statement ya. Kita pilih gini aja misalnya, ini dihapus. Kita tinggal tekan ini aja untuk layernya nanti otomatis. Tapi kalau kita pakai yang auto selection, ini nggak perlu di layernya, di sini cukup teman-teman. Nah, langsung bisa diseleksi. Tapi kalau saya pribadi karena sudah kadung kebiasaan pakai layar ya, untuk pakai auto select itu nggak kurang gimana gitu, kurang nyaman lah. Sesuai dengan kebiasaan masing-masing sebenarnya masalah nyaman enggaknya dalam penggunaan Adobe Photoshop. Jadi kalau kita pengen mengubah warna misalnya, kita bisa tekan 2 kali bagian sini. Nah, di sini juga akan muncul opsionalnya warna. Nah, ini bisa kita ganti-ganti. Misal merah, cuma sekedar contoh. Nah, udah jadi merah agak gelap ya, sesuai dengan pilihan warna yang diinginkan masing-masing tentunya. Oke, akan ganti warna. Nah, ini untuk pengeditannya sendiri kita tinggal mengganti-ganti aja teman-teman. Mungkin professional statement ini kita geser ke bagian atas. Di bawahnya experience misalnya taruh sini aja. Maka kita zoom in dulu. Kita butuh untuk menurunkan bagian panel yang aslinya. Kita pakai auto select aja biar gampang. Nah, ini kita geser ke bawah. Kemudian yang ini juga sebentar, bukan itu ya. Nah, yang ini kita geser. Mungkin di sini. Tapi kita butuh untuk menseleksi semuanya. Untuk menyeleksi lebih dari satu, itu ditekan sama Shift ya teman-teman. Kalau sudah, kita tinggal showkan bagian panel professional statement-nya. Kemudian kita atur jaraknya ya. Nah, bisa dilihat 63px, 63px artinya untuk jarak dari panel yang atas sama yang bawah itu sudah sama. Mungkin Photoshop dengan versi yang lain akan berbeda teman-teman untuk menyamakan atau fitur untuk melihat size atau jarak dari panel 1, panel 2, dan panel 3 sehingga mungkin buat teman-teman yang menggunakan Adobe Photoshop versi yang lebih bawah bisa aja fiturnya itu nggak ada. Jadi kita harus menyesuaikan secara manual. Kalau manual pakai ini teman-teman, bisa dilihat ya di bagian atas ini ada 1800, 2000, 2200. Ini adalah metrik untuk mengatur jaraknya dengan
manual tentunya. Kita tekan dan kita geser, misalnya segini. Jadi di awal diatur dulu, kalau sudah kita turunkan lagi. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi kita setup terlebih dahulu sebelum kita membuat template-nya. Sehingga memudahkan kita untuk mengatur jarak-jaraknya. Apabila ini butuh lebih turun lagi, ya kita turunkan. Kalau butuh sedikit naik, ya kita naikkan. Kita bisa zoom in kalau kesulitan mengatur. Nah, kalau di zoom mengaturnya itu lebih enak. Kalau zoom out tadi yang agak jauh jaraknya, itu mengatur apa namanya jaraknya itu kadang agak kesulitan ya. Nah, kalau sudah, ini saya hapus aja. Ini juga garis-garisnya ini yang jelas tinggal geser-geser aja ya teman-teman. Kalau membuat warna untuk bagian background, itu di bagian paling bawah. Tekan aja 2 kali. Nah, ini bisa mengganti-ganti background sesuai dengan keinginan. Abu-abu agak gelap misalnya, lebih gelap lagi, bisa. Yang awalnya itu lebih terang ya. Nah, lebih terang. Jadi cuma mengganti-ganti panel-panel ini aja teman-teman. Untuk fotonya sendiri itu mudah. Di sini saya membuat smart object ya. Jadi tinggal 2 kali tekan. Di sini kita bisa mengganti foto sampel apa gitu ya. Bisa nyari di free foto, misal Pexels ya. Di pexel.com itu free semua fotonya, bisa buat apa namanya? Sampel-sampel project. Jadi kalau foto bebas, meskipun foto teman-teman sendiri dipajang nggak masalah, karena nanti begitu dibeli oleh buyer, mereka akan mengubah foto sesuai dengan fotonya sendiri teman-teman. Kalau sudah, kita back. Dan kalau kita sudah mengedit semua misalnya, kita langsung aja file, save as bagian sini, dan pilih save on your computer. Kemudian tentukan tempat penyimpanan filenya. Misal dikasih nama resume 01, pilih save, kemudian pilih OK, dan kita cek teman-teman. Bagian file, nah sudah tersimpan ya. Ini adalah file yang sudah diedit. Jadi file ini yang akan dijual di Creative Market untuk kita jadikan item. Jadi setiap kali ada orang yang beli, kita akan mendapatkan hasilnya. Intinya untuk editing kita hanya mengganti-ganti aja panel experience diganti ke bawah misalnya, atau yang bawah diganti ke atas. Dan untuk professional skillnya ini bisa dibuat garis seperti ini atau kotak-kotak ya. Jadi di sini tuh hanya membuat apa namanya infografis yang berbasis kayak gini dan teks serta foto, itu aja teman-teman. Selebihnya ya teman-teman bisa langsung apa namanya mengutak-atik template inilah, sekedar buat pembelajaran ya. Nah, kalau kita hidden, mana aja panel-panel yang tersembunyi. Setelah itu kita buka lagi, mana aja panel yang tampak. Jadi layer ini merupakan basis dari yang ada di template ini teman-teman. Misal ini untuk foto, nah kalau di hidden fotonya hilang, kemudian kita show up-kan lagi. Untuk mengeditnya tinggal 2 kali tekan dan yang lain sebagainya sama aja, 2 kali tekan untuk mengedit. Ini bagian title ya, title untuk skillnya. Jadi sangat mudah banget teman-teman. Oh iya, kita juga butuh untuk melakukan mockup ya, agar kelihatan realistis seperti yang satu ini. Jadi ini untuk filenya sudah saya buat smart object juga, jadi tinggal 2 kali tekan. Di sini tinggal menginput gambarnya aja yang sudah kita simpan. Oh ya, tadi belum kita simpan dalam format gambar ya. Jadi ini kita simpan dulu dalam format gambar, export secure web. Dan kita terserah entah itu JPG atau PNG, yang jelas ini harus maksimum kalau di JPG. Kemudian save, kemudian kita simpan di dalam folder yang sudah kita buat tentunya. Nah, kalau sudah, kita balik lagi ke ini ya, pada bagian layer yang kita akan isi dengan template resume yang sudah di save. Kita drag drop gini aja. Kalau sudah, tekan enter. Di sini di hidden ya. Kemudian kita silang save.
Mana tadi? Nah, sudah jadi teman-teman. Jadi kelihatan realistis ya. Dengan cara ini kita bisa membuat resume itu tampak seperti real gitu teman-teman. Ya, tiga dimensi lah, meskipun menggunakan Adobe Photoshop aja. Dan setelah itu di save seperti biasa teman-teman di JPG atau PNG. Jadi segampang itu untuk mengedit atau membuat item berdasarkan template yang saya sediakan ya. Jadi tinggal mengutak-atik, menggeser-geser, dan ditambahkan efek brush, itu udah bisa jadi new lagi atau kelihatan baru gitu maksudnya. Dan sekarang kita praktek untuk memasukkan item kita ke pasar agar bisa menghasilkan dolar. Ya tidak dolar sih sebenarnya, bisa dikonversi ke euro atau sterling, GBP maksudnya ya, untuk singkatan dari currency yang bisa kita jadikan currency utama dalam pembayaran di Catalyst Market ini. Oke, langsung aja kita langsung praktek untuk memasukkan item kita ke market ya. Sebelum praktek, saya akan membagikan tips kecil yang bisa meningkatkan hasil yang kita dapatkan dalam rupiah. Dalam payouts and taxes, panel samping kanan sini, itu kita bisa beralih ke bagian payment method ya. Kita pilih PayPal, dan untuk currency-nya kita pilih euro. Karena euro lagi tinggi terhadap rupiah, sehingga kita bisa mendapatkan nominal yang lebih besar. Memang euro lagi turun terhadap USD, untuk pengecekannya bisa langsung ke Google teman-teman. Nah, euro memang turun tapi terhadap dolar, tapi terhadap rupiah dia itu naik. Ini bisa dilihat sebesar 16.000 sekian ya. Tapi kalau USD itu sekian teman-teman. Jadi potensi yang bisa kita dapatkan kalau kita menggunakan euro untuk saat ini, maka akan mendapatkan rupiah dalam jumlah yang lebih tinggi. Meskipun selisihnya ya nggak banyak juga sih, tapi setidaknya bisa meningkatkan income yang bisa kita dapatkan apabila dikonversi terhadap euro ke rupiah lah intinya. Jadi tips kecil ini mumpung nggak lupa lah, jadi saya masukkan juga di video ini. Oke, lanjut aja teman-teman, biar bisa menghasilkan dolar segera ya. Buka Creative Market, ini adalah situsnya teman-teman. Kemudian add a new product ya, di bagian sini tombolnya. Atau kalau belum memiliki store, bisa open a shop di bagian sini. Kalau pengen affiliate-nya di bagian atasnya, become an affiliate. Oke, langsung aja add a new product, dan tunggu sebentar, ini masih loading. Nah, di sini kita butuh untuk menambahkan judul, misal ini sekedar sampel ya, two-page resume, template, design. Kemudian pilih bagian sini ya, drag or click to upload product. Ini untuk source filenya teman-teman, atau bisa drag drop aja biar cepat. Jadi filenya tadi ini yang PSD ya. Kita drag drop di bagian sini, nah otomatis akan mengupload. Untuk harganya $8 lah. Komersialnya akan otomatis muncul setelah kita input personal license-nya teman-teman. Kemudian untuk properti layer DPI di sini 300. Karena ini dibuat di Photoshop, jadi kita nggak perlu memilih vektor teman-teman. Cukup memasukkan DPI-nya aja. Kemudian di bagian sini adalah yang terpenting, salah satu yang terpenting ya, di luar dari kualitas grafisnya itu sendiri. Di sini adalah keyword atau tag. Jadi kita bisa memasukkan, sebentar sudah saya catat sih. Ini sekedar contoh. Tekan enter aja kalau sudah di input keywordnya. Ini cover letter, CV, resume, template, kemudian design. Nah, dan lain sebagainya. Intinya di sini kita harus memasukkan sebanyak mungkin ya, sementoknya lah intinya. Jadi kita bisa membuka sebuah resume template yang berada di kategori populer, dan kita scroll ke bawah. Nah, keywordnya itu ada di bagian bawah teman-teman. Di bagian bawah sendiri pada panel keep exploring, bukan tag. Biasanya itu kalau di web-web lain munculnya tag ya di bagian keyword-keywordnya, tapi di sini seperti disamarkan gitu teman-teman, keep exploring. Jadi di bagian bawah ini adalah keyword-keywordnya. Kita bisa mencari keyword-keyword yang benar-benar potensial, benar-benar relevan, dan kita bisa input di bagian sini teman-teman. Kalau sudah, kita tinggal memasukkan ini gambarnya, ini drag drop aja ya, biar cepat. Resume yang sudah kita buat mockupnya tadi, sebentar ini digeser ke bawah aja. Langsung, dan tunggu sebentar. Nah, kalau sudah terupload kayak gini teman-teman. Dan untuk deskripsi bagian sini itu kita input ya. Kalau saya pribadi sudah bikin, tadi sudah saya kopas. Nah, kayak gini teman-teman, high quality design of two-page resume.
100% editable text, editable of smart object, source file by Adobe Photoshop.pst file. I'm ready for any modification, editing assistant, and additional file format. Jadi kalau teman-teman pengen sama juga nggak masalah teman-teman, karena ini juga saya buat untuk tutorial ya. Ini kebalik ini, resume-nya itu di bawahnya page kayak gitu. Ya tinggal diutak-atik lah, kalau mau ditambah-tambah juga bisa teman-teman. Kemudian kategorinya ini kita bisa pilih template, kemudian sub kategorinya atau kategori berikutnya kita bisa pilih resume, kemudian cover letter. Kalau sudah, kita bisa melihat di bagian sini, kalau masih draft berarti masih ada yang belum kita input. Di bagian sini bisa dilihat, kita pilih Adobe Photoshop. Untuk versinya kita pilih minimum ya. Di bagian sini mungkin kita masukkan CS6 atau CS2 lah, agar yang jadul-jadul pun bisa teman-teman. Kalau sudah, kita tinggal kopas aja bagian sini teman-teman. Kemudian kita salin ya, copy, dan kita scroll ke bawah. Di bagian edit title and meta description, kita tekan aja. Dan kita harus memasukkan judul yang sama sesuai dengan, ya mirip-mirip lah, meskipun nggak sama 100%, karena di sini bisa lebih panjang ketimbang kolom judul yang kita isi sebelumnya. Profesional, resume template, gini aja. Kemudian di bagian meta deskripsi kita paste, namun untuk listnya ini kita hapus teman-teman. Kita kasih koma gitu aja. Ini sekedar sampel ya. Sebenarnya meta deskripsi ini mendeskripsikan produk kita atau resume yang sudah dibuat ya sedetail mungkin untuk menarik views itu masuk ke halaman produk. Karena untuk bagian ini, customize your search engine listing, ini ditampilkan kayak di Google gitu teman-teman. Dan sampelnya ada di bagian bawah sini. Jadi makin bagus penataan dari deskripsinya, makin menarik juga, itu makin ditekankan ya, agar views itu bisa masuk ke halaman products atau resume yang kita upload di Creative Market ini. Kalau sudah, kita save all change di bagian sini teman-teman, dan tunggu sebentar. Sudah tersimpan. Dan di sini bisa dilihat yang aktif masih draft, ya untuk live-nya masih belum ya. Oh ya, tadi saya uploadnya itu PSD file ya. Di sini tuh harus di zip atau dirarkan dulu teman-teman. Jadi kita ke atas lagi, scroll ke atas. Di bagian sini tadi saya inputkan yang PSD ya, itu harus di zip dulu teman-teman. Untuk nge-zipnya gampang banget. Sebentar, saya perlebar dulu ini filenya. Tinggal opsional ya, tekan bagian keyboard kanan, kemudian pilih add to resume 01 rar di bagian sini. Dan tunggu sebentar. Nah, ini sudah menjadi rar file. Ini drag drop aja di bagian sini. Tunggu sebentar. Kalau sudah terupload resume 01.rar, tapi di dalam file rar ini atau zip itu terdapat file PSD-nya. Kalau sudah di sini dari draft itu akan bisa kita pilih live, karena hijau-hijaunya di bagian sini sudah full. Kita bisa pilih live dan kita tinggal tekan save all change di bagian sini. Kita tekan saving, loading. Kalau sudah tersave, maka item kita ini sudah langsung masuk ke marketnya Creative Market, dan kita tinggal membuat item sebanyak mungkin. Setelah banyak baru dioptimasi teman-teman, dalam arti optimasi eksternal ya. Kalau optimasi internal kita bisa memaksimalkan bagian thumbnail ini, kemudian judul, kemudian deskripsi, dan tag. Khususnya tag itu untuk pencarian. Makin banyak keyword yang potensial kita input di tag pada item kita ini, makin besar traffic yang bisa kita dapatkan, sehingga konversinya bisa lebih tinggi kalau item kita benar-benar bagus dan bisa bersaing tentunya. Dan enaknya karena ini item digital, kita hanya bikin sekali aja teman-teman, dan bisa dijual
berkali-kali di market manapun. Ini sekedar contoh di creative market, belum lagi di graphic river. Graphic river sendiri, kalau teman-teman pengen lihat potensinya, bisa ke situsnya ya langsung. Untuk situsnya graphicriver.net kayak gini teman-teman, tunggu sebentar. Nah ini udah buka teman-teman. Dan kita masuk ke bagian print, langsung aja ke popular item. Nah ini resume ya, kita buka. Berapa jumlah penjualannya? 2640 teman-teman. Ini sekedar contoh aja ya, kalau kita jadikan motivasi misalnya, kita hitung berapa hasil dari satu resume ini, 2640 dikali harganya, mari kita cek, $8. Sebentar, ini saya close aja. $8 ya untuk lisensi reguler, belum extendnya $300. Ya memang untuk di Graphic River mahal ya, tapi di Creative Market pun kita bisa setup sesuai dengan harga pasar. Kita coba pakai yang $8 aja, dikali 8, ini dalam dolar. Kalau dirupiahkan, misal kita ambil bulatnya 15.000 per $1, dapatnya 300 juta lebih teman-teman. Jadi meskipun kita sekedar ngerjain project-project kayak gini, tapi bisa menghasilkan income itu yang nggak sedikit. Kerjanya pun ringan, bisa dijadikan sampingan di waktu-waktu luang atau di waktu ya mungkin hari Sabtu atau Minggu kalau teman-teman udah ada kerjaan ya. Jadi adanya hanya hari libur ya dikerjakan meskipun sampingan. Tapi kalau setahun berjalan misalnya, dan sudah banyak item atau karya yang kita miliki dan terjual, ya kita ambil yang biasa-biasa lah, mungkin 10 sehari gitu ya. 10 sehari kalau dikalikan 8, $80. Kalau dirupiahkan lumayan teman-teman, $80 tersebut sekitar hampir 1,4 jutaan mungkin. 1.200.000-an teman-teman, memakai kurs untuk saat ini ya tentunya, karena ini dolar jadi akan mengikuti fluktuasi terhadap rupiah dan dolar. Yang jelas kerjanya ringan banget, hanya butuh di depan laptop juga. Laptopnya pun nggak butuh yang spek tinggi karena bikin grafisnya hanya berbasis background, kemudian teks dan infografis aja teman-teman. Jadi seperti itu step by stepnya ya teman-teman, langkah-langkah mulai dari prosesnya. Setidaknya teman-teman yang mengalami kendala dalam prakteknya bisa langsung konsultasi ke saya melalui nomor WhatsApp yang saya cantumkan di deskripsi video ini. Maaf apabila banyak kekurangan karena rekamannya pun spontan, dan kedepannya lagi akan saya buat video tutorial mengenai bisnis dan juga edukasi. Mungkin kedepannya akan ada edukasi gratis untuk umum ya. Mungkin saya buat online juga, jadi langsung belajar dari manapun bisa, dan offline juga langsung belajar di tempat. Tapi itu nanti ya, mungkin di 2023 pertengahan atau akhir ini lagi saya restrukturisasi lagi bisnis yang muda-muda. Itu akan saya buat playlistnya khusus bisnis-bisnis yang memiliki modal mungkin jenis A, jenis B, juga akan saya buat playlistnya khusus. Jadi videonya itu tidak terpecah-pecah ya seperti video-video sebelumnya. Ini sudah saya kelompokkan pelan-pelan, jadi teman-teman yang tertarik bisnis mungkin yang tanpa modal bisa mempelajari di playlist yang tanpa modal, yang mungkin jenis affiliate dan lain sebagainya. Itu juga akan saya buat playlistnya sendiri sehingga teman-teman bisa mencari lebih mudah lah di playlist video yang sudah saya kelompokkan. Oke teman-teman, jangan lupa tekan like untuk video saya ini dan subscribe channel Handako PS sehingga teman-teman bisa mendapatkan video-video baru setiap kali saya mempublikasikan video baru di channel Handako PS ini. Sekian, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.